Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Armi Al-Ghifari di sini. Masih kita lanjutkan diskusi dan perbincangan mengenai Facebook Ads. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas sebuah matriks yang namanya CTR. Mungkin Anda sudah pernah baca-baca apa itu CTR, dan mungkin Anda sudah pernah diskusi dengan orang-orang atau Anda sudah pernah baca Facebook Help. Mungkin Anda bisa skip penjelasan saya, tapi siapa tahu Anda ingin melihat CTR lebih dalam lagi, apa saja yang berkaitan dengan CTR, maka silahkan lanjutkan nonton video ini. Oke ya. Pertama, saya akan membahas, sebentar, saya ngopi dulu. Pertama, CTR itu apa sih kepanjangannya? CTR itu adalah bahasa Inggris ya. Sebenarnya ini singkatan akronim bahasa Inggris yang namanya click through. Saya nulisnya gini aja ya, click through rate. Nah, CTR click through rate. Apa makna dari CTR itu sendiri? Ya, maknanya CTR itu kalau jadi sebenarnya gini. Saya membahas dari segi definisi CTR-nya dulu ya. Jadi CTR itu cara ngitungnya adalah CTR itu sama dengan impression. Klik dibagi dengan impression. Nah, klik dibagi dengan impression. Mungkin buat Anda yang sudah pernah ngiklan di Facebook Ads, maka klik dan impression itu sudah ngerti. Tapi saya yakin masih ada beberapa di antara Anda yang baru pertama kali ngiklan Facebook Ads atau baru mencoba-coba, kemudian boncos, dan kemudian saya kayaknya perlu menelisik lebih dalam tentang CTR atau tentang apapun metrik yang di dalam Facebook Ads, maka Anda bisa menyimak penjelasan dari saya di sini tentang CTR. Anda pasti akan membutuhkan penjelasan mengenai apa itu definisi yang sesungguhnya tentang CTR. Nah, CTR itu kan sebenarnya definisinya klik per impression. Impression itu apa? Impression ini adalah satu term atau satu terminologi yang sangat umum di dunia periklanan digital. Apapun itu, mau Google, mau TikTok, mau Facebook Ads, mau segala macam medium untuk beriklan secara digital pasti mengenal yang dinamakan impression. Bahkan ketika Anda beriklan yang bukan digital sekalipun, misalkan Anda beriklannya di TV atau Anda beriklannya di koran, itu mereka juga berbicara impression. Impression itu apa? Bahasa Indonesianya nggak begitu enak diartiin. Kalau secara bahasa Indonesia namanya keterlihatan. Apa ini keterlihatan? Keterlihatan itu maksudnya seberapa banyak mata gimana ya? Seberapa banyak ya keterlihatan ya? Seberapa banyak sebuah mata memandang, saya jadi bingung sendiri. Jadi gini. Penjelasannya paling enak menggunakan definisi secara matematika. Nah, ini ya saya tulis bahasa dulu. Impression. Saya suka membandingkan dengan reach. Nah, impression versus reach. Gimana caranya membedakan antara impression dengan reach? Jika ada 10 orang yang melihat satu iklan kita, satu iklan saya, satu image ya, satu iklan saya. Jika ada 10 orang yang melihat satu iklan saya, di mana masing-masing orang melihat sebanyak 3 kali ya, maka impression dari iklan saya adalah 30. Nah, ini definisinya. Mas, jadi impression gimana? Nah, sekarang Anda renungkan, jika ada 10 orang yang melihat satu iklan saya, di mana masing-masing orang melihat sebanyak 3 kali, maka impression dari iklan saya adalah 30. Jadi impression itu adalah jumlah mata yang memandang iklan Anda itu dikali berapa kali dia melihat iklan tersebut.
ada 5 orang, masing-masing melihat 3 kali, maka impressionnya adalah 3 kali. Nah ini dulu impression. Jadi impression itu bisa terjadi pada orang yang sama. Satu orang melihat 1000 kali, maka 1000 impression. Gitu. Kalau reach apa? Kalau reach adalah, reach adalah jumlah orang yang melihat iklan Anda. Jumlah orang yang melihat iklan Anda. Udah kira-kira begitu ya, reach itu. Bahasa Indonesianya adalah jangkauan. Jangkauan. Kira-kira begini. Jadi reach itu artinya jangkauan. Jangkauan. Kemudian impression itu berapa kali orang melihat iklan Anda tersebut. Nah, kalau di dunia koran, maka impression atau dunia baligo pinggir jalan, maka impression itu ya adalah seberapa orang yang berhenti di lampu merah dikalikan berapa kali dia berada di lampu merah itu. Kasarnya begitu, itu kalau impression baligo. Kalau impressionnya koran tadi, seberapa banyak yang berlangganan koran dikalikan dengan berapa lama atau berapa kali terbit koran tersebut. Kalau koran itu terbitnya sebulan 30 hari itu terbit terus, berarti bisa dibilang koran tersebut memiliki impresi sebesar berapa yang berlangganan. Ada 1000 orang, berarti 1000 kali 30 ribu impression. Kasarnya ngitungnya begitu kalau semua iklan dilihat. Itu impression. Jadi kalau kita kembali lagi ke CTR, maka CTR itu adalah jumlah klik yang terjadi atau perbandingan yang terjadi antara klik yang terjadi dibagi dengan impresi yang terjadi. Ini kita lihat ke CTR. Jadi kliknya, Anda renungkan berapa lama orang ngeklik, berapa banyak orang ngeklik yang kemudian dibandingkan dengan impresi yang terjadi saat itu. Misalkan ada impresinya 1000, contoh ya. Contoh, ada 1000 orang melihat iklan Anda. Masing-masing melihat iklan Anda sebanyak 2 kali. Terjadi misalkan di sini adalah 20 klik. Terjadi 20 klik terhadap iklan Anda. Di metrik itu kelihatan CTR-nya 20 gitu. Maka CTR Anda adalah berarti 20 dibagi ya 2 dikali 1000. Nah, hitung nih berapa? 20 dibagi 2000 berarti 10 dibagi 1000. 1 dibagi 100 berapa? 1%. Nah, berarti CTR Anda sama dengan 1%. Begitu caranya ngitung CTR. Nah, CTR itu maknanya apa? Makna. Sekarang kita bahas makna. Makna CTR. Setelah Anda mengerti definisi CTR, makna CTR itu sebetulnya adalah seberapa tertarik orang melihat iklan Anda. Itu tergambar dengan CTR. Oleh karena itu, saya seringkali mengontrol diri saya sendiri, mengontrol tim advertiser yang berada di bawah saya untuk perhatikan angka CTR. Kalau seandainya CTR Anda itu 1% kurang, misalkan 0,5, 0,8, maka ada something wrong dengan iklan yang Anda buat. Dengan catatan objektifnya sudah tepat. Kali ini kita nggak bahas objektif. Saya anggap objektifnya itu ya sama dengan result yang Anda harapkan. Misalkan Anda pengennya traffic, objektif Anda traffic. Lalu CTR itu menggambarkan seberapa efektif iklan Anda dalam mendatangkan traffic. Kira-kira maknanya begitu. Jadi kalau CTR Anda itu kecil, CTR Anda itu misalkan 0,1, 0,2, maka yang terjadi adalah ya iklan Anda kesananya akan berantakan. Anggaplah Anda punya toko, kemudian yang lewatnya itu 10.000 orang dan ternyata yang masuk itu cuma 10 orang,
berarti yang salah itu bukan barang yang Anda jual. Bisa jadi yang salah itu penyajian toko Anda, nggak tertarik orang lewat situ, atau nggak tertarik orang melihat toko Anda atau belok. Makanya kalau Anda lihat secara offline itu suka ada orang-orang yang kayak boneka-boneka yang melambai-lambai begitu. Kemudian ada SPG yang ada di luar toko, atau misalkan pasang warna-warni dan sebuah promo-promo tertentu yang membuat orang itu akhirnya masuk ke dalam toko Anda. Nah, itu goalnya orang masuk. Sehingga semakin tinggi CTR, artinya apakah sudah pasti akan iklan Anda bagus? Ini saya kasih pertanyaan. Apakah CTR yang tinggi berarti iklan kita bagus? Jawabannya adalah belum tentu. Nah, CTR, ya, efektivitas dari CTR adalah seperti lonceng terbalik. Nah, ini istilah saya aja nih. Seperti lonceng. Lonceng memang lonceng ya. Lonceng itu ya kurva gunung itu loh. Kurva gunung itu lonceng. Ya, Anda bayangkan lonceng aja ya. Ketika dia masih 0,1 0,2 CTR Anda, berarti itu dia jelek. Tapi kalau sudah misalkan 10-20% CTR-nya, bisa jadi itu juga jelek, sama jeleknya. Kenapa? CTR yang rendah sekali menggambarkan iklan Anda tidak menarik. CTR yang sangat tinggi menggambarkan iklan Anda clickbait. Nah, ini dia clickbait. Clickbait itu kenapa? Clickbait itu memancing orang penasaran. Kalau yang ini Anda menjual penasaran, ya. Anda menjual penasaran. Kalau Anda menjual penasaran, maka yang dibeli oleh orang adalah rasa penasaran. Anda jualannya penasaran. Titik nggak jelas, kalimatnya belum selesai. Silahkan klik iklan ini kalau Anda ingin tahu apa yang kami jual misalkan. Atau iklan Anda kayak nggak menyatakan produk sama sekali di dalam iklannya, tapi gambarnya cuma gambar ada orang di rumah sakit. Anda tidak ingin sakit, baca ini misalkan. Ini apa sih? Iklannya nggak jelas. Ternyata pas masuk jualannya asuransi. Nah, bisa jadi jualannya misalnya herbal atau apalah, nggak jelas. Nah, itu kira-kira apa istilahnya? Itu yang membuat CTR Anda tinggi tapi nanti konversinya rendah. Anda menjual rasa penasaran. Nah, tapi kalau CTR-nya rendah sekali, Anda nggak jualan apa-apa. Gitu. Jadi, tetap kita harus mencari angka CTR yang berada di tengah-tengah. Angka CTR yang berada di apa istilahnya ya? Yang optimum. Nah, bahasanya ya optimum. Sekarang coba kita lihat dashboard ya, dashboard Facebook Ads. Mudah-mudahan bisa dibuka di sini sebentar. Nah, oke, di hadapan Anda ini adalah dashboard Facebook Ads yang iklannya ya iklan tipis-tipis, iklan baru jalan, produk baru launch 1 hari 2 hari yang lalu. 1-2 hari yang lalu, ya iklannya baru cuma 447.000. Ini Anda lihat di sini. Nah, sekarang kita lihat. Di sini angka CTR. Ini saya Anda lihatnya sini aja ya, saya nggak perlu atur lagi. Di sini ada angka CTR all dan CTR link click. Ada CTR all dan ada CTR link click. Nah, Anda lihat di sini CTR-nya 4,11. CTR linknya 2,36. Anda lihat CTR all-nya aja dulu lah. Anda lihat CTR all atau Anda lihat CTR link juga nggak apa-apa. Biasanya ini mirip. Kalau CTR link ya ini patokannya ya. Anda lihat 2,36. Kemudian Anda lihat di sini cost per result-nya itu 37.000. Ya, ini 2,36, ini 37.000. Ini lebih rendah, 1,01. Tapi dia ternyata lebih murah. CTR-nya 1,01.
CPR-nya di sini, CPR-nya cost per result-nya per initial checkout itu Rp24.000, 24.540. Nah, kemudian ada ini yang termurah, 10.400. Ternyata CTR-nya ya cuma 1,83. Nah, di sini saya melihat bahwa ketika CTR itu sudah terlalu tinggi, atau ketika CTR itu sudah lebih dari batas yang mana itu yang menurut saya adalah cukup bagus ya. Misalnya di atas, saya punya patokan ketika iklan itu campur, Instagram dan Facebook placementnya secara campur, maka saya beranggapan di atas 1% itu sudah cukup oke lah, sudah cukup masuk radar. Sisanya adalah mengenai landing page. Nah, di sini Anda lihat CTR saya di atas 1, itu sudah cukup ternyata. Saya butuhnya 10 ribuan, ini 10 ribu sudah oke. Ini 14 ribu, oke. Ini total berapa sih totalnya? Oh, total 18 ribu. Ini masih agak jauh dari target saya. Target saya adalah di 10 ribuan. Jadi sepertinya anak-anak masih lagi mengoptimize di sini. Anda lihat di sini cost unitnya 10 ribu, ini 18 ribu. Tapi ini di CTR tidak begitu berkorelasi. Tapi Anda lihat bahwa yang paling mahal 37.000 itu punya CTR yang cukup tinggi. Nah, artinya kalau Anda berpatokan pada bahwa semakin tinggi CTR adalah semakin bagus, itu belum tentu. Tapi di bawah 1% itu biasanya jelek gitu, biasanya. Tapi belum tentu juga. Hanya saya ngelihat probabilitas dari beberapa kali iklan, kalau CTR itu masih di bawah 1% atau 0,8%, 0,7% mungkin, ada banyak ruang yang harus ditingkatkan. Hakim terakhirnya tetap yang namanya cost per result, atau cost di sini konteksnya ya cost per unit checkout. Konteks umumnya adalah cost per result. Jadi kalau seandainya CTR Anda jelek itu mutlak, CTR Anda bagus itu relatif. Nah, kira-kira gitu per definisinya. Oke, kita kembali lagi ke mind map. Oke ya. Jadi apakah CTR yang tinggi berarti iklan kita bagus? Belum tentu jawabannya. Di sini. CTR rendah, CTR jelek itu mutlak. CTR bagus itu relatif. Itu enggak sih? Ya, selama ya, CTR selama CTR atau berapapun CTR asal cost per resultnya memenuhi ekspektasi, maka CTR bagus. Berapapun CTR asal cost per resultnya memenuhi ekspektasi, maka CTR bagus. Jika CTR tersebut kurang dari 1%, maka artinya ada ruang untuk tumbuh yang bisa dieksplorasi. Nah, jadi maksudnya apa nih Mas Armi? Kalau CTR-nya itu di bawah 1% dan kemudian cost Anda itu bagus, cost per resultnya sudah memenuhi ekspektasi, padahal CTR-nya itu masih kurang dari 1%, maka artinya Anda itu masih bisa berimprove. Oh, coba saya naikkan lah CTR-nya, jangan 0,5 banget lah. Mungkin saya nambahkan ini, nambahkan itu. Artinya dengan CTR yang rendah tuh Anda sudah bisa survive. Landing page Anda itu sudah cukup survive, bisnis Anda sudah cukup survive untuk menghasilkan cost per result yang memenuhi. Tapi jika CTR Anda sudah cukup oke, di atas 1% lah kira-kira ya, atau langsung aja ya, jika CTR Anda lebih dari 1% dan CTR memenuhi ekspektasi, maka ya udah, Anda bisa istirahat sejenak. Anda bisa istirahat sejenak. Tapi kalau ya, jika CTR bagus dan CPR tidak memenuhi ekspektasi Anda, coba diaudit. Apa yang diaudit?
Pertama, audit pertama. Apa yang diaudit? Konteks iklan. Jangan-jangan clickbait gitu ya. Anda perhatikan, jangan-jangan iklan Anda clickbait. Audit kedua, landing page Anda jangan-jangan kurang menarik. Audit ketiga, offer Anda. Ya, offer Anda tuh jangan-jangan offernya nih mungkin harga kemahalan atau bundlingnya keliru atau toko ya gitulah semacam itu. Mungkin audit keempat ya bisa jadi produk Anda. Ini tidak berurutan tapi mostly urutannya kayak begini biasanya saya ngelihat. Biasanya saya melihatnya seperti ini. Karena kalau CTR-nya tinggi dan kemudian konteks iklannya sudah tepat, nah berarti tinggal masalahnya ada di setelah klik yang terjadi. Loh kok CTR-nya tinggi, konteksnya sudah tepat tapi kok nggak convert, mungkin bahasanya keliru. Atau landing page Anda lambat, landing page Anda technical aspeknya banyak. Atau mungkin kenapa dia jadi nggak beli, mungkin dia pikir di iklan tuh harganya murah, setelah masuk dia lihat harganya mahal. Atau mungkin pengiriman atau macam-macam di situ. Atau yang keempat mungkin ya sekedar orang itu penasaran aja dengan produk Anda. Bisa jadi. Kira-kira ruang lingkup auditnya 4 ini, yang mana belum, ini artinya tidak menutup kemungkinan bahwa ada audit yang kelima, 6 dan seterusnya ya. Bisa jadi ada faktor-faktor lain yang membuat CPR Anda rendah. Itu. Sekarang kita lanjutkan ke bagian seberapa orang tertarik melihat iklan Anda, apakah CTR yang tinggi berarti iklan bagus. Kita masuk ke bagian apa lagi ya? Bagaimana membuat CTR lumayan. Nah, tadi yang pertama saya sudah sebut tadi sekilas konteks. Konteks iklan harus tepat. Harus connect, harus relate antara iklan dengan LP. Kemudian berikutnya informasi harus clear. Lalu gambar harus menarik. Nah, menarik ini gimana menarik? Menarik itu mungkin Anda bisa tambahkan gambar, Anda bisa masukkan di sana unsur manusia, mengandung manusia. Ini yang paling sering saya terapkan. Jadi kalau saya bikin ad image, kasihlah gambar manusia. Atau saya bikin video, kasihlah gambar manusia. Jangan cuma gambar barang Anda. Harus ada manusia yang menjelaskan. Atau paling tidak ada suara manusia menjelaskan. Karena manusia itu lebih suka memperhatikan manusia lain. Itu ya, mengandung manusia. Kalau iklan Anda perempuan, iklan Anda segmennya perempuan, maka sajikan perempuan yang memang menjadi relate dengan audiensnya. Jadi jangan sampai Anda ngiklannya ke orang tua, iklannya anak muda. Target Anda adalah orang anak muda, iklannya orang tua. Jangan sampai nggak relate. Jadi membuat orang itu mirror dengan iklan. Kemudian warna-warna kontras. Ini cukup detail penjelasannya di kelas konversi. Bagaimana bikinnya, aplikasinya menggunakan apa saja, itu ada detail di kelas konversi. Kemudian mengandung manusia, warna-warna kontras, apalagi ya? Video better. Enggak. Mostly better than image. Artinya bukan selalu lebih bagus, tapi biasanya ya pada banyak kemungkinan itu video lebih bagus karena dia lebih informatif, lebih menunjukkan gambarnya, lebih bisa menyampaikan banyak cerita di dalam sebuah video. Ada membawa emotional value. Oke, di sini babnya berikutnya adalah punya emotional value yang kuat. Emotional value yang kuat itu membawa orang untuk mengambil sikap react selain jempol. Jempol itu pasti jempol kan, tapi kan ada setelah jempol, ada apa, love, ada haha, ada angry. Kalau angry sebaiknya jangan ya, iklan mengandung angry jangan. Ada sad, mungkin Anda menjual lahan pemakaman misalnya, bisa jadi sad. Atau Anda lihat iklan apa,
Thailand itu kan suka mengandung sesuatu yang menggugah gitu. Ya, ada emotional value yang kuat di sana. Kira-kira secara umum itu aja tentang CTR. Kalau Anda ingin beriklan lebih detail lagi, ya Anda bisa belajar di kelas konversi. Tapi kalau memang Anda pikir kayaknya sudah cukup, ya udah. Materi ini sudah cukup untuk bisa membuat Anda punya pengertian mengenai CTR dengan angka yang cukup lumayan sehingga iklan Anda menjadi lebih efektif dan lebih efisien nantinya.